Perkenalkan, nama saya Rizkayani Sumarmata dengan nomor NPM 2281 10 boleh perkenalkan diri, Bang? Boleh. Baik, nama saya Aji Ahmad Zaki. Saya kuliah di Universitas Islam Riau dengan jurusan atau prodi Psikologi S1 dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM 1981 174. Rizka bisa panggil saya Aji atau Zaki, atau mungkin untuk lebih enaknya juga bisa dipanggil Acil karena biasanya dipanggilnya seperti itu. Oke. Bisa kita mulai wawancaranya? Bisa. Oke. Apakah kakak pernah merasa pikiran kakak lelah karena mengerjakan skripsi? Jujur pernah, karena skripsi ini kan sebenarnya itu kan seharusnya penelitian yang kita kerjakan untuk mendapatkan gelar sarjana D1. Tapi karena ada beberapa faktor juga yang di luar dari ekspektasi, jadi rasa apa sih, kayak lelah, terus cemas, tertekan itu pasti ada selama mengerjakan skripsi. Makanya bisa menunda-nunda sampai saat ini. Oke. Seberapa sering kakak merasa terbebani oleh skripsi? Kalau seberapa sering sih, lumayan sering, tapi bukan yang kayak hampir setiap hari merasa tertekan atau gimana. Kadang-kadang kayak misalnya dalam satu minggu tuh 2 kali atau 3 kali merasa tertekan karena dikejar-kejar dengan deadline untuk revisian, belum lagi harus juga mengimbangi sama kegiatan yang di luar dari skripsi, kayak misalnya ngajar atau misalnya main segala macamnya, kerja ya, seperti itulah. Dalam kegiatan skripsi atau saat menyusun skripsi, kapan biasanya kakak merasa lelah secara mental? Kalau misalnya kapan lelah secara mental tuh mungkin ketika kayak sehabis bimbingan atau sehabis revisian gitu kan sama dosen pembimbing, itu tuh kayak arahan yang dikasih sama dosen pembimbing tuh lebih kurang dapat dimengerti, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kayak selama proses pengerjaan revisiannya tuh lebih sering hilang arah. Kita tahu salahnya di mana, kita tahu apa yang dirubah, tapi apanya duluan yang diubah dan dikerjakan ini tuh nggak tahu yang mana. Lebih sering ke situ sih. Setelah mendapatkan revisi yang bertubi-tubi, apakah sepanjang proses pengerjaan itu kakak merasa cepat? Sepanjang tadi kan kakak kan ada menceritakan kalau kakak itu mendapatkan revisi yang secara terus-menerus sehingga membuat kakak yang kakak sebut tadi kehilangan arah. Nah, kan bisa kakak ceritakan apakah kakak pernah merasa lelah saat mengerjakan skripsi? Lelah ada, karena dengan revision yang bertubi-tubi ditambah juga lagi hilang arah tadi, lelah tuh pasti ada. Karena kan dengan posisi saya yang sekarang yang kadang kerja, ngajar juga, kadang juga memang nggak ngapa-ngapain. Jadi di saat nggak ngapa-ngapain itulah paling bisa mengerjakan skripsinya. Kan nggak mungkin juga pulang ngajar seharian terus malamnya lanjut skripsi, sedangkan posisi tubuh juga kadang fisik udah capek karena tenaga habis, kadang juga mental juga terkuras karena
berinteraksi terus sama sekitar seharian. Lelah tuh pasti ada, cuman ya gimana ya, mau nggak mau kan tetap harus dikerjakan juga walaupun lambat, setidaknya harus ada progres. Apakah pengaruh rasa lelah itu mempengaruhi kinerja kakak dalam mengerjakan skripsi? Kalau mempengaruhi ya pasti mempengaruhi dong, karena kalau misalnya kita ada lelah, kita lelah fisik misalnya, lelah fisik terus kita kerjakan skripsi, yang pertama mood untuk mengetik juga ada hilang. Ya. Membaca ulang skripsi tadi, membaca bagian yang harus direvisi, mencarinya lagi, kan itu kan harus menguras tenaga juga, pikiran segala macam, ya tentu lelah lah, pasti lelah. Ya gitulah pokoknya, susah karena situasi aja sih lebih tepatnya. Oke, berarti rasa lelah tersebut dapat membuat proses pengerjaan skripsi jadi lebih lambat. Ya, Benar? Oke. Apakah skripsi membuat kakak merasa stres atau tertekan? Kalau stres sebenarnya tidak, tapi kalau misalnya tertekan, ya nggak tahu lah ya kalau misalnya stres sama tertekan itu hal yang sama atau enggak. Cuman kalau misalnya tanya tadi stres atau tertekan, stres enggak. Kalau tertekan iya, karena tertekannya itu karena yang pertama dengan posisi saya yang udah semester akhir, yang betul-betul semester akhir, yang udah di penghujung masa, tuntutan deadline dan tuntutan revisi itu sangat membebani pikiran, dimana rasa tertekan tadi itu muncul. Terus kalau misalnya dibilang stres enggak, karena sebenarnya saya sanggup mengerjakannya, cuman dengan terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan, ditambah dengan saya juga harus mengerjakan skripsi, kerjaan juga harus ada yang diselesaikan, belum lagi berinteraksi dengan anak-anak di sekolah yang sangat menguras tenaga dengan berbagai macam tingkah mereka yang susah-susah ditebak dan susah-susah diatur, ya tentu rasa tertekan tadi tuh semakin kuat munculnya. Tapi kalau untuk stres tidak, agak jarang sih, ada tapi jarang. Kapan tekanan skripsi tersebut terasa berat bagi kakak? Tekanan skripsi terberat itu ketika deadline itu sudah mendekati waktunya. Misal kayak deadline itu janjian tuh harusnya bimbingan untuk revisi itu tanggal 20 misalnya. Tanpa disadari dari waktu terakhir bimbingan menjelang ke tanggal 20 itu tinggal 2 hari lagi atau tinggal sehari lagi, sedangkan revisiannya belum selesai terkerjakan tapi enggak yang sepenuhnya terkerjakan sempurna lah gitu. Nah, itu merasa tertekan tuh, karena takut nanti dosennya yang kayak kecewa kenapa nggak bisa dikerjakan sesuai dengan deadline-nya atau apa. Belum lagi juga kadang mikir juga kan, kayak seharusnya ini bisa dikerjakan nih, seharusnya bisa diselesaikan nih sebelum deadline, tapi kok bisa jadi meleset seperti ini. Itu sih sebenarnya. Berarti rasa tertekan tadi mempengaruhi semangat kakak dalam menyelesaikan skripsi. Ya, betul. Oke. Apakah kakak sulit fokus saat mengerjakan skripsi? Sulit fokus ya, karena kadang pas lagi enak-enak ngerjakan skripsi kadang hilang arah juga tuh kan, kayak nggak nemu jurnal atau nggak nemu kutipan yang sesuai untuk dimasukkan, atau nggak nemu data gitu kan. Itu kan nanti bakalan timbul tuh rasa kayak frustasi, capek, muak. Nah, itu nanti tuh pengaliannya tuh ya buka sosial media, Instagram, TikTok, terus keterusan sampai udahlah malas ngerjain, besok aja. Itu sih. Oke. Apa biasanya yang membuat kakak sulit konsentrasi atau terganggu? Yang membuat sulit konsentrasi karena udah kecapean. Karena udah kecapean seharian di luar atau mengerjakan sesuatu yang lain selain dari skripsi. Itu sih. Karena tenaga tuh udah habis duluan. Tenaga fisik, tenaga mental tuh udah habis duluan. Bagaimana gangguan konsentrasi tersebut mempengaruhi penyelesaian skripsi?
Bagaimana gangguan konsentrasi tersebut mempengaruhi penyelesaian skripsi kakak? Gangguan konsentrasi itu ya gimana bilangnya ya, karena udah keasikan nge-scroll TikTok atau IG, kadang langsung main game. Itu tuh kadang bisa sampai betul-betul lupa waktu. Terus pas udah selesai nge-scroll TikTok atau tiba-tiba teringat kan, oh iya skripsian, revisian. Tapi nengok, udah jam segini, besok aja lah. Tuh ditunda gitu loh. Oke. Apakah kakak sering menunda pekerjaan yang berkaitan dengan skripsi? Apa? Apakah kakak sering menunda pekerjaan yang berkaitan dengan skripsi? Kalau menunda ya, karena mikirnya tuh gini, revisiannya dikit, terus bisa nih dikerjakan sejam 2 jam. Padahal nyatanya revisian itu bisa sampai lebih dari yang diperkirakan tadi. Jadi nunda karena menyepelekan sih lebih tepatnya. Apa alasan utama kakak untuk menunda pekerjaan tersebut? Karena saya merasa kalau misalnya mengerjakan revisiannya tadi itu merupakan hal yang sepele. Terus tambah lagi lelah mental juga, lelah fisik juga, segala macam. Jadi kayak ya faktornya banyak sih, tapi lebih mencondongnya sebenarnya karena lelah mental. Terus ditambah lagi dengan egois tadi, merasa kayak bisa aja ngerjakannya dalam waktu yang bentar, menyepelekan lah. Baik, bagaimana kebiasaan menunda ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian skripsi kakak? Gimana tadi? Bagaimana kebiasaan menunda ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian skripsi kakak? Ya karena menunda tadi kan otomatis progres tuh nge-stuck ya, atau berhenti di tengah jalan. Terus ketika nanti mau disambung lagi, itu tuh kadang tuh lupa tuh bagian mana yang harus dimulai duluan, bagian mana nih yang harus dicari duluan, dan otomatis nanti bingung dong. Karena bingung tuh tadi timbullah rasa lelah, karena harus mencari lagi, mengulik lagi di bagian mana nih yang harus dirubah duluan, bagian mana nih yang harus dicari duluan. Belum lagi ditambah kadang yang dicari itu juga gak ketemu sesuai dengan apa yang harus kita cari gitu. Apakah kakak merasa minat atau semangat kakak terhadap skripsi menurun? Sebenarnya sempat iya, karena yang pertama tuh karena hilang arah tadi, lelah tadi ngerjakan skripsi. Terus yang kedua faktor dari pembimbing juga, kadang kayak misalnya udah semangat ngerjakan revisian segala macam, tiba-tiba pembimbingnya yang hilang kabar, atau misalnya nggak bisa ditemuin, merubah-rubah jadwal ketemu segala macam. Itu sih lebih ke arah kecewa karena yang kita kerjakan itu nggak sempat untuk diperiksa, untuk direvisi. Terus ya udah gara-gara itu malas, jadi lelah, menunda-nunda lagi, ngulang-ulang lagi. Faktor apa saja yang membuat kakak kehilangan minat dalam mengerjakan skripsi? Kalau faktor banyak. Yang pertama karena kesibukan saya juga bukan sekedar hanya mengerjakan skripsi, tapi mengajar. Terus tambah lagi faktor-faktor yang di luar dari ekspektasi, kayak misalnya dosennya yang nggak bisa ditemuin, atau misalnya sayanya yang ada kegiatan mendadak padahal udah janjian dengan dosennya, hal kayak gitu tuh. Bagaimana penurunan minat ini mempengaruhi progres skripsi kakak? Ya gara itu progres skripsi saya nggak ada progresnya sama sekali, karena ibaratnya setelah yang saya agak kecewa karena dosennya yang susah ditemuin, atau misalnya yang tiba-tiba hilang tanpa kabar, dicari susah, atau kucing-kucingan, kayak bentar ya saya masih di sini, bentar ya saya ada urusan ini, terus ditungguin nggak ada kabar, nanti di chat juga takutnya
jadi nggak sopan. Ya gara-gara itu progres tuh males saya lanjutin karena nanti takutnya gitu besok gitu juga lagi ujung-ujungnya dosennya susah ditemuin atau misalnya revisinya salah lagi padahal udah dikerjain sesuai dengan arahan tapi tiba-tiba salah lagi ya gitu sih. Oke. Apakah kakak merasa enggan untuk bertemu atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing kakak? Kadang iya kadang enggak karena udah terlanjur berprasangka buruk karena udah pernah kayak ditipu atau ditinggal tanpa kabar tadi. Jadi kadang iya malas ketemu, kadang pengen ketemu karena pengen cepat segala macam. Apa alasan kakak untuk menghindari bimbingan dengan dosen pembimbing? Alasannya karena kayak saya merasa kayak revisian yang saya kerjakan sesuai dengan arahan dia tuh selalu salah. Itu yang pertama. Padahal kalau misalnya pun memang saya salah, seharusnya saya tuh dikasih tahu tuh salahnya tuh di mana atau kurangnya tuh di mana, bukan tanpa langsung kayak kok kamu bikinnya kayak gini, seharusnya nggak kayak gini nih. Ini kamu salah nih, kamu rubah tanpa mengasih tahu arah yang harus dirubah tuh bagaimana gitu. Jadi kayak udah males mikir lagi, terus kayak udah merasa kecewa juga, kayak nggak diseriusin gitu loh kalau bimbingan itu. Bagaimana sikap enggan untuk bertemu dengan dosen mempengaruhi kelancaran pekerjaan skripsi? Ya gara-gara enggan tadi bertemu dengan dosen tadi ya progres saya yang sudah saya kerjakan, revisi saya yang sudah saya kerjakan tidak dikoreksi, tidak mendapatkan pembenaran atau arahan yang lebih benar lagi. Jadi progres itu nggak stuck selama berminggu-minggu, kadang bisa sampai berbulan-bulan nggak ada berjalan lagi skripsinya segala macam. Bagaimana perasaan kakak saat menerima revisi dari dosen pembimbing? Kadang saya merasa bersyukur kalau misalnya arahan dan revisian dari dosen pembimbing itu bisa dipahami, karena kadang dosen itu juga pakai bahasa yang agak susah dimengerti atau arahnya tuh nggak bisa ketebak. Kadang juga merasa kayak bingung, ini arahnya mau digimanain, ini apa lagi yang mau dirubah, karena dosennya juga kadang lupa mungkin ya ngasih tahu arahnya atau ngasih tahu ini bagian yang dirubah terus digimanain segala macam. Terus kadang ada juga masa kayak dosennya tuh cuman bisa kayak ngasih janji-janji yang palsu yang tidak bisa dipegang teguh kata-katanya. Bimbingan jam sekian, pas udah datang jam sekian dosennya hilang, nggak jadi bimbingan segala macam. Ya gitulah pokoknya. Sejauh mana kakak merasa kesal atau tidak peduli terhadap revisi yang diberikan? Sejauh mana? Itu tergantung. Kalau misalnya revisian yang dikasih dosennya itu saya rasa tidak sesuai atau tidak masuk, itu saya kesel tuh. Karena takutnya nanti ketika saya udah ngerjain sesuai dengan apa yang dia mau, ternyata arahan dia yang kemarin itu salah juga. Jadi progresnya tuh muter-muter terus, gak ada kelanjutannya. Sedangkan posisi saya sudah di ujung, saya juga pengen tamat. Saya nggak mau menganggur seperti ini. Saya juga pengen tamat. Faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi kakak terhadap revisi dari dosen? Faktor itu kayak
hal yang kemarin itu nggak direvisi tiba-tiba bisa jadi direvisi. Kayak kemarin itu pas revisian sebelum revisian yang terakhir itu tuh nggak akan revisi tuh, padahal udah dibaca. Nah ketika revisiannya yang terbaru udah direvisi terus bimbingan lagi, hal yang nggak ada revisi itu yang nggak ada tuh dirubah sama sekali dari awal pertemuan tiba-tiba minta dirubah, otomatis keseluruhan dari yang bagian dirubah tuh otomatis harus dirubah juga dong. Nah itu tuh yang bikin kadang gimana ya, agak kesel juga, agak jadi bikin malas juga ngerjainnya, karena kayak masa kemarin ini nggak kena, terus yang hal yang lain yang kena udah diubah tiba-tiba malah ngerubah jadi lebih banyak lagi gitu, menambah kerjaan lagi gitu. Terus Kak, dari sekian banyaknya revisi yang diberikan, kakak tuh merasa mampu nggak sih menyelesaikan skripsi dengan baik? Kalau dibilang mampu sih mampu, asal arahan dari dosennya tuh jelas gitu loh. Kayak misalnya ketika saya buntu pas ngerjain revisiannya, padahal walaupun saya udah ngerti nih apa aja yang harus dirubah nih, buntu nih kan, entah karena nggak jumpa atau nggak tahu gimana cara ngerubahnya, terus saya kontak dosennya, pembimbingnya, minta bantuan kayak, Bu ini gimana Bu, atau Pak ini gimana, saya buntu di bagian ini karena saya nggak nemu entah kutipan yang cocok atau data yang cocok untuk diganti di sini. Itu bisa dihubungin, nggak apa-apa, bisa diselesaikan dengan cepat juga revisiannya, nggak nambah beban pikiran, nggak bikin lelah, nggak bikin stres, nggak bikin tertekan. Tapi ketika nggak bisa dihubungin atau nggak bisa didatangin sama sekali, itu tuh mahasiswanya ini udah hilang arah, nggak tahu mau gimana. Daripada nanti kerjanya jadi berkali-kali ngulang-ngulang di hal yang itu, kenapa sih nggak ditolong dengan cara kayak balas pesan aja gitu loh. Nggak harus datang ke kampus untuk bertemu dengan tatap muka langsung. Padahal teknologi sekarang kan udah maju ya, ada WA, bisa cuma sekedar chat doang atau cuma sekedar teleponan 5 menit aja setidaknya dapat arahan harus digimanain revisiannya, daripada harus menunggu seminggu lagi atau harus menunggu beberapa hari lagi untuk ketemu supaya dapat arahan yang lebih cerah. Itu sih. Dari perasaan buntu tadi, sejauh mana kakak ini sebanyak apa atau seberapa sering perasaan buntu tersebut muncul selama kakak mengerjakan skripsi? Sejauh ini lumayan sering, karena saya ngerjakannya juga sendiri kan, kayak teman untuk adu pikiran, kayak bertukar pendapat segala macam tuh nggak ada juga. Jadi apa-apa dapat revisian langsung kerjain sendiri walaupun buntu, nanti nyari-nyarinya lagi segala macam. Lumayan sering sih. Situasi seperti apa sih yang membuat kakak itu merasa tidak mampu menyelesaikan skripsi? Situasi dimana rasa menyerah tuh udah muncul, kayak udah nggak sih, berhenti aja lah ngerjain skripsinya, malas lanjutin lagi, kerja aja. Karena skripsi jadi progresnya tuh nge-stuck, terus arahan yang udah diberikan juga kadang saya juga nggak nangkap juga kan. Banyak lah faktornya, lumayan sering sih. Terus tuh apakah perasaan kurang yakin dengan apakah kakak tuh merasa kurang yakin? Situasi seperti apa yang membuat kakak merasa tidak mampu menyelesaikan skripsi? Situasi ketika apa ya, jarang sih, kayak merasa tidak mampunya sih jarang sih, tapi kayak merasa ini bakalan cepat selesai nggak ya, ini bakalan bener nggak ya, itu sih. Kalau merasa tidak mampunya mak saya merasa mampu gitu. Apakah kakak merasa kurang yakin dengan kualitas hasil penelitian skripsi kakak? Hasil penelitian, karena saya sedang masih mengerjakan, kalau misalnya ditanya puas apa enggak, ya belum tahu, karena progres kan juga masih berjalan kan. Kecuali penelitian saya sudah selesai, itu baru bisa saya jawab puas apa enggaknya. Sejauh mana rasa keraguan tersebut? Sejauh mana
gimana bilangnya? Sejauh mana rasa keraguan dengan hasil penelitian kakak mempengaruhi proses pengerjaan skripsi? Ya, kalau misalnya sejauh mana rasa apa tadi, rasa cemas ya? Rasa apa sih? Rasa rasa keraguan tadi tuh ya ragu sih, karena takutnya nanti kan ketika udah selesai melakukan penelitian, kita udah dapatkan datanya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita teliti atau ada beberapa hal yang kurang, otomatis kan harus menambah lagi atau mengulang lagi nih penelitiannya sampai menemukan hasil yang sesuai. Rasa ragunya tuh pasti ada. Kakak pernah nggak merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak memberikan kemajuan dalam pengerjaan skripsi? Ada, sering malahan. Kalau misalnya merasa itu ada, sering saya ngerasakan kayak udah kayak gini tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Sejauh mana perasaan tersebut mempengaruhi motivasi kakak dalam menyelesaikan skripsi? Kalau ditanya sejauh mana perasaan apa tadi itu, lumayan cukup mempengaruhi sih, karena progres skripsinya itu bisa terhenti tiba-tiba. Terus kayak untuk mengumpulkan niat untuk melanjutkannya itu lagi cukup lama juga, sampai bisa betul-betul kerjain lah gitu. Terus tuh kak, apa yang menyebabkan kakak merasa usaha yang kakak lakukan tidak membuahkan hasil? Karena gimana ya, kalau saya ditanya seperti itu semua tergantung gimana saya dapat menerimanya. Karena kalau misalnya saya yang memang benar-benar salah, hasilnya itu kan emang dari saya juga. Tapi kalau misalnya hasilnya itu sebenarnya benar tapi arahannya yang salah, itu kadang saya kecewa. Kecewa berat. Terus tuh kak, apakah kakak pernah merasakan takut tidak dapat menyelesaikan skripsi pada waktu yang tepat? Pernah rasa takut tuh pasti pernah. Cuman kalau misalnya saya pikirin terus, saya hidup dengan rasa takut yang terus membayangin itu, takutnya nanti malah timbul rasa cemas, rasa stres, sehingga terjadinya denial. Jadi kayak udah nggak sih, nyerah aja nggak sih, segala macam. Pasti ada rasa takut, ada, tapi nggak yang sampai parah banget gitu loh. Sejauh mana rasa takut kakak itu mempengaruhi tindakan atau keputusan kakak selama proses skripsi? Sejauh mana rasa takut tadi mempengaruhi? Lumayan mempengaruhi. Kadang dia bisa membuat saya tuh kayak semangat untuk ngerjakan bimbingan, ngerjakan skripsian, revisian. Tapi kadang karena rasa takut itu juga kayak rasa ingin menyerah tuh timbul gitu. Mengapa rasa takut gagal itu muncul dalam diri kakak? Karena posisi saya kan udah di ujung. Jadi kalau misalnya saya tidak dapat menyelesaikan skripsinya itu, rasa takut itu tadi makin menjadi-jadi, kayak takut orang tua kecewa, takut nanti apa yang dilakukan selama ini sia-sia, segala macam tuh kayak udah kebayang duluan gitu loh. Ekspektasi orang-orang tuh banyak di diri saya juga. Jadi saya menampung beban yang dari orang tua ada, dari sosial juga ada. Terus gimana cara saya bisa menghadapinya itu? Ya itu semua tergantung saya. Makanya rasa takut itu lumayan sangat mempengaruhi sih. Oke kak, sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya.